Shalom sahabat Nafiri. Di video kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih. Yaps, betul sekali. Kita mau ngobrolin tentang apa dulu nih, Vi? Kita mau ngobrolin tentang masalah-masalah yang ada di semua generasi. Masalah apa tuh? Masalah apa ya? Penasaran gak sih? Masalah apa sih? Kalau penasaran tetap stay di sini ya, di acara OSN. Obrolan Santai Nafiri. Yuk ngobrol. Oke nih, kita mau mulai aja nih ngobrol-ngobrol santai kita bareng sama satu narasumber yang oke banget di topik ini. Kenalan dulu dong, kenalan. Kenalan siapa nih? Halo, aku Helen. Helen aja. Helen. Helen aja. Helen aja. Ada Instagramnya? Ada, boleh follow Boleh Boleh banget. banget di follow Apa ya. tuh? di kolom komentar. Oke. Boleh cowok-cowok boleh langsung follow sekarang. Waduh. Gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini lagi apa aja nih Len? Aku sibuknya kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah, capek gak sih? Capek banget pasti ya. Ya, stabil aja. Stabil Iya. aja. Nikmatin aja. Nikmatin tapi hatinya gimana? Itu boleh dilihat mukanya nanti ya. Jangan jujur banget lah. di Tadi sini. bilang nikmatin, Iya, tapi- nikmatin aja. Iya, nikmatin aja. lah. Oke. Terus gimana nih? Kalau nggak dari raut mukanya ya masih happy-happy aja nih. Happy aja dong. Kenapa gitu tuh? Single happy. Wah, single happy. Oke. I'm single and very happy. Iya. Oke. Nilan, kali ini kita tuh mau ngebahas tentang toxic relationship. Sebelumnya lu pernah tahu gak sih atau nggak lu pernah merasakan gak sih toxic relationship itu? pernah Menurut lu tuh dong, apa sih? pernah. Mungkin gak sehat kali ya dalam suatu hubungan. Banyak bohongnya, kurang percaya sih. Kurang Gitu, sama percaya. lain. Kurang percaya ya. Gak sehat. Ngomong-ngomong pernah ngalaminnya itu udah lalu atau Sekarang. masih ngalamin dan masih menjalani hubungan itu tuh Lan? Baru yang kemarin. Yang Oh, berarti kemarin. udah Dulu. selesai. Udah selesai. Selesai. Ini berarti pengalaman yang dulu. Dulu. Sekarang udah nggak lagi. Nggak lagi. Udah baik-baik aja nih ya. Udah baik-baik aja sekarang. Tapi kita penasaran banget nih. Kira-kira Gimana pengalaman sih apa sih ceritanya? ya? Pengalaman apa yang lu rasain itu bakal jadi toxic relationship banget nih? Balik lagi ya nggak bisa percaya satu sama lain, maksudnya udah nggak sehat gitu kan hubungan. Udah sempat bolak-balik kita balikan tapi kayaknya udah nggak enak. Berapa lama sih Lan jalanin hubungan kayak gitu? Udah mau 1 tahun tapi belum 1 tahun itu putus nyambung Atau atau di akhir doang baru Iya. putus? Atau dari awal udah putus? terus nyambung cuman sempat balikan lagi, ya udah nggak bisa lagi. yang Udah ngajak nggak enak. balikan? Dia lah. Oh iya. Bentar. Kalau ngomongin putus, definisi putusnya tuh berapa lama? Kalau cuma sehari mah itu nggak putus lah. Break gitu. 2-3 hari putus. Karena ya gitu, masalah kecil itu jadi bisa hebat. Itu termasuk toksik nggak sih putus nyambung? Kalau menurut gua toxic sih. Toksik nggak sih? Toxic nggak sih? Tapi toksiknya itu di elu atau di pasangan lu? Dua-duanya sih. Gimana? Kok lu bisa bilang dua-duanya? Nah, Ada pengalaman apa, kejadian apa yang ngebuat lu mikir, aduh ini hubunganku Nggak toxic jujur satu banget." sama lain. Gitu. Lu lagi ngapain kah atau gimana? Dikit dong. Kejadian Nggak realnya suka. gimana Kejadian nih? realnya aku tuh paling nggak suka kalau dia tuh pulang malam main sampai Oke. pagi. Terus bilangnya tidur tapi taunya main. Oke. Langsung Ya. dong tanya, bener gak nih di rumah gitu. Siapa? Taunya bohong. Bohong. Maksudnya Adenya. Oke. oh, berarti dia ini ya tahu dari adiknya Iya. gitu ya. Emang udah deket sama keluarganya berarti ya? Kalau pacaran ya di rumah doang, nggak kemana-mana sih. Karena Oke. dia nggak mau kayak jalan ke mall gitu, nggak mau. Jadi dia pengen kita Kenapa main. tuh? Apa alasan dia nggak mau jalan ke mall? Padahal nowadays sekarang orang-orang maunya hangout Enggak. keluar Dia nih. nggak suka. Keramaian gitu nggak suka dia ya? Jadi pacarannya Di rumah, kadang seringnya di rumahnya dia. Jadi kayak ngobrol atau Jadi film biar- bareng gitu. Iya, jadi biar lebih Quality. Iya, setahun ya. Terus berapa lama tuh pas kamu sadar kalau ini kayaknya toksik deh Ini relationship hubungan gue udah gak sehat. Heeh. Udah jalan 3 bulan 4 bulan sih kayaknya. 3 Udah bulan, ngerasain Itu tuh. udah banyak banget masalah gitu. Yang paling bikin masalah, yang buat lu kayak, aduh gue risih banget sebenarnya sama hubungan ini nih. Apa sih? yang udah sampai kayak meledak gitu. Iya, lah. Nggak suka dikutilin ya, diintilin sih. Intilin, lo diikutin gitu?
Iya, kurang lebihnya kayak gitu ya. Mungkin karena dia terlalu pengen ngejaga atau gimana, jadi terlalu Over. Iya, terlalu over. Contohnya gimana tuh? Maksudnya lu lagi kemana gitu? Jadi kalau dari biasa sehari-hari mesti sama dia terus gitu, berangkat kerja mesti sama dia, ke kampus pun sama dia juga, ditungguin di situ juga gitu. Tapi bukannya enak ya lu pertama nih ya, lu irit ongkos nih ya. Lu irit ongkos, lu irit bensin, lu nggak usah capek-capek nyetir. Ada yang nganterin? Enggak sih, kadang kasihan dia juga kan, capek pulang kerja juga mesti bela-belain jemput kayak gitu. Cuman kalau setiap hari juga kan bete, bosan. Karena kan masih punya waktu juga kan buat sama teman-teman. Gitu. Cuman jadi jarang main juga. Jadi ya itu lingkungan juga kurang. Itu dikutilinnya itu berlangsungnya berapa lama tuh? Diikutin. Oh ya, diikutin. Gimana sih bahasanya? Diikutin kan pasti karena ada satu hal dong, karena ya gitu dia nggak percaya, belum bisa percaya gitu. Dari ya itu kayak kita berangkat kerja aja diikutin. Gitu. Nih, kenapa dia bisa belum percaya sama lo? Ada kejadian apa nih yang bikin tiba-tiba jadi nggak percaya terus akhirnya ya diikutin. Iya. Soalnya kalau toxic relationship itu kan banyak hal ya, bisa dari hubungan, bisa dari keluarga, teman-teman, pokoknya banyak lah. Dan itu bisa jadi faktor. Dan itu nggak mungkin terjadi kalau misalnya tidak ada pemicunya, ya kan? Mungkin dia pernah mengalami pengalaman buruk. Pengalamannya ya. Gitu, Lu pernah ngapain sampai akhirnya dia nggak pernah percaya nih? Karena kan tadi kan lu bilang lu udah jalanin 3 bulan atau 4 bulan dulu nih, baru lu sadar kalau itu toksik. Nah sebelumnya apakah ada kejadian sampai akhirnya dia tiba-tiba ngutilin lu atau kayak lu bohong duluan gitu gimana? Atau emang ini masalah di dia doang aja? Kejadiannya ya balik lagi ke aku sih sebenarnya, karena sempat ada chat-chat gitu sama yang dulu. Mantan ya? Kalau dia mantan sebelumnya. Maksudnya nggak mantan juga, cowok pun dia nggak suka gitu. Jadi sampai suatu ketika benar-benar yang lu parah banget, sampai WhatsApp disadap kayak gitu kan. Disadap maksudnya dia agen FBI atau gimana? Nggak ngerti. Jadi kalau lihat YouTube dia pasti cara gituin WhatsApp. Seriusan? Atau apapun itu, iya. Gitu deh. Dan itu berhasil? Iya, pernah. Dan dia tahu isi WhatsApp lo? Sampai aku tahu gitu. Dia nggak ngomong kan, sampai aku tahu ya udah. Itu waktu itu lagi ngomongin apa tuh sama temen lu? Yang temen itu bikin sampai akhirnya cowok lu waktu itu bikin jadi kayak marah banget tuh. Dan akhirnya diikuti. Ya paling kayak chat-chat biasa, udah makan belum atau apa segala macam. Maksudnya kan kalau temen atau mantan pun nggak sampai kayak gitu. Tapi kalau menurut lo sendiri, mantan atau temen lain nanyain udah makan atau belum itu oke nggak sih? Sebenarnya sih enggak ya. Antara teman sebenarnya sih kita harusnya nggak usah ngeladenin, harusnya gitu. Cuman ya enak gak enak. Iya, oke. Terus akhirnya dia jadi gara-gara masalah itu akhirnya dia jadi ngintilin lo gitu ya. Berarti ini ya muncul kayak sebuah ketidakpercayaan gitu nggak sih? Gitu, udah mulai muncul ketidakpercayaan untuk pasangannya gitu. Jadi muncullah toksik gitu. Muncul satu persatu. Karena sempat memaafkan satu sama lain, cuman kitanya udah nggak nyaman. Padahal lu udah buktiin juga ya kalau lu udah berubah dan dia juga udah berubah gitu, tapi tetap ada nggak sih puncak banget yang bikin lu kayak hubungan ini terlalu parah? Mungkin kalau toksikan itu biasanya orang-orang identik sama kasar. Kekerasan juga ya. Iya, keras. Enggak sih, dia nggak kasar, nggak pernah mukul juga, ngomong kasar pun enggak gitu. Oke. Paling lampiasinnya ya ke barang, mukul barang. Gimana tuh? Boleh dipraktekin? Oh jangan. Pintu. Gimana? Dia mau jebol, udah jebol kayaknya. Pintu kamar jebol. Ditendang? Oh nggak tahu ya, ditendang apa gimana tuh? Jadi korbannya benda-benda ya? Iya, benda-benda. Korbannya benda-benda jadinya. Jadi lo lagi debat nih sama dia, adu argumen, bla 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 bla, dia nggak terima, dan iya, karena dia nggak pernah memukul, nggak pernah ngomong kasar. Bagus karena juga dia sih. Nggak mau nyakitin perempuan, memang dia kayak gitu. Ya cuma, berarti gini nggak sih? Dari omongan Helen itu, aku nangkepnya kayak kalau misalnya toksik kita ngerasa itu berarti sudah timbul ketidaknyamanan gitu, ketidaknyamanan karena pasangan kita udah nggak percaya sama kita. Tapi yang concernnya gue ya, itu pintu siapa? Pintu mana? Aduh, makanya tapi ya, tapi toksik itu ya, yang aku dengar dari teman-teman, biasanya hubungannya tuh udah panjang gitu loh. Lama gitu ya, jadi kayak tahun-tahun. Mikir kalau gimana caranya untuk kadang kan
banyak juga tuh orang yang kalau misalnya udah toxic, mereka udah sadar nih toxic nih, tapi tuh tetap aja jalanin. Iya. Nih kayak Helen, kayak tadi cerita Helen kan 3 bulan 4 bulan, tapi dia bertahan Iya. hampir sampai setahun. setahun. Kenapa? Nah alasannya itu apa bisa bertahan? Ya sayang, balik lagi pasti sayang. Terus karena Sayang. iya, karena Sayang dari yang membutakan sebelum-sebelumnya Sayang. aku nggak pernah dapetin itu dari dia. Dia tuh paling utamain apa ya? Apapun dia lakuin yang penting Helen dulu gitu. Dia maksudnya untuk urusan yang lain nanti gitu. Contoh Prioritas konkretnya. Prioritasnya apa ya? Bela-belain mungkin nggak kerja buat Oke. Helen gitu. Bucin maksimal. Bucin banget. Terus kayak kemana-mana udah pasti yaudah aku jemput aku jemput. Langsung aja ya. Pokoknya dia everyday everywhere tuh selalu ada. Selalu mau ada ya di circle. Iya, betul. Oke. Kadang emang toxic sih kayak gitu ya. Karena kan kita juga punya kehidupan Ya pribadi cuman kan. ya risih kadang. Cuman ya emang dia orangnya kayak gitu. Nah tadi kan kalau dari yang Helen bahas itu kan toxic, tadi kan kita ngomongin tentang ketidakpercayaan Iya. gitu kan. Berarti kalau misalnya kebalikannya itu kan healthy Relationship. relationship, itu kan muncul lagi keterbalikannya yaitu saling rasa percaya. Nah Adanya perubahan lah ya. ada perubahan, makanya kan orang putus. Putus. Mau nyambung lagi. Yes. Iya. Nah, dengan harapan adanya adanya perubahan. apa sih yang lo harapin dari ketika lo udah putus tapi lo nyambungin lagi, apa yang sebenarnya lo harapin tuh? Untuk nggak agresif sih itu paling penting. Nggak agresif lagi, saya dikurang-kurangin lah. Agresif atau posesif nih? Dua hal yang beda tapi Dua, mirip tuh. iya. Sama sih, terlalu agresif iya, terlalu posesif juga. Gitu. Jadi aku pengennya ya udah kita bangun lagi saling percaya, saling ngerti satu sama lain, dan nggak harus setiap hari kita berdua atau ketemu terus gitu. Maksudnya aku masih ada kesibukan atau yang lainnya kan. Oke. Dan itu dia belum bisa kasih itu. Iya. Maksudnya masih sama. Dua-duanya Jadi juga emang. harus sama dia terus, kemana-mana sama dia. Berapa kali tuh putus nyambungnya lo? Udah banyak kali. Berarti toksik masuk kesimpulan keduanya juga putus nyambung itu toksik juga dong ya? Kalau nggak adanya perubahan, itu iya, bakal iya. jadi toxic sih ya, benar-benar. Namanya orang mau balikan kan pasti butuh perubahan. Iya. Kesempatan Betul. lagi untuk melakukan perubahan itu kan ya. Karena kayak tadi yang aku bilang tadi kan banyak juga orang yang toksik gitu. Udah sadar nih kalau dia lagi jalanin toxic relationship. Tapi dia mau putus Tapi susah, pas mau Hmm, putus iya. sayang balik lagi, putus sayang balik lagi. Dan itu karena toksik mungkin ya. betul. Mungkin kayak gitu. Nah, coba deh kan tadi kan kita udah dengar dari Helen nih. Nah, kita punya Instagram kan, Vi? Iya, bener banget nih sahabat Nafiri. Jadi kalau yang belum follow Instagram Ya. kita itu ada di @gpdi.nafiri. Nafiri sih. Dan kita tuh tadi udah Bikin question and answer Ya, di tentang- story box kita nih. tentang toxic relationship ini. Mm-mm. Nah, kita mau lihat nih Respon-responnya. Karena tadi kalau gue lihat nih kayak udah ada 1 juta nih yang respon nih. Aku banyak ya. Luar biasa. Iya. Luar biasa sahabat Nafiri. Jadi pokoknya kalau sahabat Nafiri belum follow, langsung Ya. follow sekarang. Kita tungguin aja follow. Ayo follow. Oke. 1, 2, 3. Oke, kita bacain ya sekarang ya. Tuh kan ada banyak banget. Gak bohong kalau ini banyak banget. Bacainnya Tapi beberapa iya, aja. kita nggak bisa Kita baca bacain beberapa semua ya. aja. 3 jam nanti. Sebut nama ya? Nggak usah lah ya. Gak usah lah. Pokoknya ada dari sahabat Nafiri ini Nah, bilang kayak gini. Kita tuh bikin pertanyaan tentang toxic relationship menurut lo tuh apa? apa tuh? Ada yang jawab kayak gini nih. Toxic relationship itu adalah racun dalam hubungan yang membuat hubungan tidak sehat. Cun. Pas banget ya tadi ya, tentang gak sehat. Terus ada lagi nih yang ngomong, toxic relationship itu hubungan yang bikin lo gak nyaman, tapi lo tetap bertahan karena males membuka hati lagi. Ya, itu Terus, makanya adanya terus, balikan. Ada lagi nggak? Tunggu bentar. Kalau masalah membuka hati lagi, lo kayak gitu juga gak sih? Enggak. Males buka hati Males lagi, sebenarnya, cuman ya udahlah kita harus sudahin aja. harus sudahin aja. Ya, Tapi daripada tetap berhubungan makin- baik. Tapi sekarang udah buka hati lagi belum nih kan sama yang Iya baru nih. sampai udah. Dulu sempat, tapi sekarang udah. Kenapa sempat? Apa lo udah siyakin itu untuk membuka hati lagi? Sebenarnya kalau buka hati sih bisa-bisa aja, cuman masih belum. Kok lu bisa? Tapi nggak pengen balikan. Gimana ya itu? Balik lagi kalau misalnya kita ngomongin tentang toxic ini pendapatku sih ya
kalau misal kita sebagai anak Tuhan nih ya kan, sahabat-sahabat Nafiri, kayaknya mungkin seharusnya kalau misalnya orang untuk membuka hati itu step berikutnya setelah dia memperbaiki Hubungannya dulu. ya, bukan hubungannya antara dia sama pasangan dia yang toksik itu ya, Sampai toksik yang ada di diri dia sendiri. Karena kan toksik itu bukan hanya karena pasangan, itu juga bisa terjadi di diri kita sendiri yang udah ibaratnya racun. Saat kita minum dari orang, kita kena dari orang, kita juga kena kan. Jadi kita harus kayak ngobatin gitu deh, ngobatin toksik yang ada di diri kita dulu supaya kita bisa buka hati, terus baru bisa menerima yang baru lagi. Tuh kali ya. Ada lagi nggak? Ada lagi kan banyak. Siap. Ada lagi nih yang menanggapi katanya toxic relationship itu penyakit dalam hubungan yang biasa bikin menurunnya kasih dalam hubungan. Rohani banget kayaknya kasih. Luar biasa sih, Luar biasa sih. bener banget sih yang tadi kayak racun, penyakit. Itu kan racun, penyakit itu bisa bikin kita mati. Mati itu kan bukan karena mati fisik ya, bisa karena mati ketidakpercayaan diri, mati rohani kita ya kan, segala macam. Jadi bisa kayak gitu juga racun, penyakit. Makanya harus balikin dulu kasih yang sebenarnya tuh ada. Ada juga nih yang menanggapi katanya kalau toxic relationship ini fix lu itu kurang percaya satu sama lain. Yang tadi bahas Helen. Iya, artinya nih sama nih kayak Helen juga nih. Gak percayanya. Ya udah segitu aja kali ya. Kalau kebanyakan kalau mirip-mirip juga sih rata-rata jawabannya kayak hubungan yang berantakan tapi tetap diperbaikin terus padahal nggak bisa diperbaikin, sehat. dan banyak yang bilang juga kayak aduh nggak siap nih gue untuk membuka hati lagi karena nanti orang yang baru nggak ngertiin gue, lama ngertiin gue nya gitu. Ini ya males PDKT. Iya. Males PDKT lagi. Terus balik lagi ke Helen nih, sahabat Nafiri, kita mau tahu dong cara dia akhirnya lepas ya, atau keluar dari hubungan toksik itu akhirnya gimana gitu, endingnya kayak gimana sampai kamu bisa membuka mungkin hati lagi titik poin di mana ketika sikap dia udah kayak gini gue udah nggak bisa lagi, dan gue mikir kayak udah deh kayaknya emang harus udah. Itu pasti bagian apa sama cara lo keluar dari itu gimana? Nah sekalian kita bagian juga ke teman-teman sahabat. Jadi mungkin aja juga ada pengalaman yang sama kayak putus nyambung, alasannya karena masih sayang gitu kan, nggak bisa move on. Nah ini kan pengalamannya Helen kan sudah move on. Nah barangkali sarannya bisa berguna juga buat sahabat Nafiri. Kita ngomong lagi berdua ya, kayak memang udah nggak bisa dijalani lagi. Kita sama-sama dewasa aja, tetap kita berhubungan baik, tapi mungkin komunikasinya aja kali dikurangi. Udah beda lah ya cara komunikasinya. Gitu. Cuman kalau memang dari awal-awal pasti belum enak banget, biasanya kan sering kabar-kabaran atau segala macam. Cuman kalau kita masih kayak gitu terus susah, pasti nanti ada lagi timbul mau balikan lagi atau cuman akhirnya kita memposisikan diri, membatasi komunikasi. Membatasi bukan menyudahi ya, membatasi. Tapi memantapkan hati juga ya. Memantapkan hati. Itu Udah. susah, paling susah. Itu paling susah tuh pasti memantapkan. Iya, itu dia. Saking susah dilakuinnya sampai susah ngomongnya. Iya. Itulah. Berapa lama sih lu memantapkan hati sampai kayak bener-bener udah nih, lama banget. Gak mau lagi untuk lama banget. Dari IG-nya juga lama. Berapa lama? Lebih lama dari waktu lu pacaran? Enggak sih. Ya 6 bulanan paling. Ya, tapi perlu nggak kayak tadi yang aku sempat ngomong, akhirnya sebelum benar-benar move on kita harus kayak mencari kasih itu lagi, kasih yang mungkin udah pernah hilang gara-gara udah banyak kasih masuk gitu kan. Ya tetap introspeksi diri lagi gitu. Dari yang salah dari kita apa, kita nggak boleh posisi nyalahin. Betul. Setuju kalau ini setuju. Itu sih paling. Kayak yang tadi juga kan kita bahas toxic itu bukan hanya datang dari orang lain, bisa juga kita yang bawa buat orang lain gitu kan, kita yang nimbulin. Jadi kadang-kadang nggak sadar. Apalagi kan kita tuh orang sebagai manusia kan kadang kita mikir kita benar, orang salah.
dia yang toksik, kita enggak, padahal kita nggak sadar kalau misalnya playing victim. kadang juga tanpa kita sadari kita punya toksik. Jadi ya walaupun hubungan itu memang ya healthy relationship, tapi tetap aja harus tetap introspeksi diri sendiri. Terus cara lo lain lagi mungkin gimana nih? Lu makin aktif deh kegiatan positif kah? Ya. Kegiatan rohani kah? Atau teman-teman di persekutuan lu? Bener-bener harus Pasti cari dong. cara gitu Iya, ya caranya buat, apalagi sih buat ya? ngalihin Iya, supaya pikiran lu tuh gak pasti itu doang. Banyak aktivitas sih paling, karena aku juga tetap kita ada ibadah juga, ibadah minggu, atau mungkin kita banyak perkumpulan antara pemuda sih. Itu penting banget gak sih? Banget. Untuk ngobrol sama orang Iya. lain, kakak rohani. Ya, kan pasti ada sharing time kan, jadi Iya. kita bisa dengar dari sharing seseorang, mungkin ya itu menguatkan juga, bermotivasi juga, Balikin diri ke Tuhan lagi Iya. kali ya. mendekatkan diri lagi. Cari yang positif. Mungkin lu bisa kasih tips buat teman-teman, mungkin ada ayat favorit lu kayak Oh atau iya, apa? ada dong. Ada. Jadi ini satu ayat yang benar-benar menguatkan aku banget. Adanya hubungan toxic tadi ya. Biar lu tahu cari pasangan yang benar gitu kali ya. Iya. Ada ayatnya itu aku Ini bakal ditampilin. Ini buat teman-teman juga, mungkin buat kalian semua. buat kita. Ini ada di 2 Korintus 6 ayat 14, aku bacain ya teman-teman. Iya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Dan juga kan udah ada pepatah nggak ya? Kebiasaan itu Rusak kebiasaan. itu dia. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa merubah sesuatu yang sudah ada, ya mendingan kita keluar Daripada kita yang kita yang kecemplung, kita ke dalam kan. Iya, malah jadi dua-duanya rusak kan. Nah, sebagai penutupnya nih, sahabat Nafiri, untuk pembahasan toxic relationship ini, kalau misalnya teman-teman juga ada yang mau bahas untuk ini loh artinya toxic relationship, punya pengalaman dan cara mengatasinya, boleh teman-teman komen juga ya di bawah Sharing ya, bareng-bareng supaya sama nanti kita. kita juga bisa tahu dan kita bisa bahas di next video, karena kita bakal banyak video-video selanjutnya ya Yang kan. bakal ngebahas tentang masalah-masalah kayak gini. Ya, Simple tapi sebenarnya tuh gak simple. yes. Itu kadang-kadang ya simple, padahal tuh sebenarnya itu yang penting. Iya, betul. Itu yang terlupakan. Seru juga ya nih pembahasan kita tentang ini baru satu pembahasan. Banyak lagi pembahasan kita untuk generasi-generasi kayak kita. Apa sih generasi kita ini? Generasi Y. Generasi Y. Masih banyak lagi pembahasan yang akan kita bahas di next video. Makanya Terus pantengin YouTube kita di sini karena kita bakal terus update video-video apa nih yang bakal seru dan menarik banget. Jadi langsung aja tekan tombol like, komen, terus share. Dan yang paling penting adalah subscribe. share ke teman-teman kalian, ke media sosial yang kalian punya, supaya bukan hanya memberkati kamu saja, tapi juga memberkati teman-teman kamu yang lain. Oke deh, jadi kita juga mau ngucapin thank you banget ya buat Thank you. udah mau sharing bareng kita nih, ngobrol-ngobrol santai. Iya. Sukses pekerjaannya, sukses Kuliahnya kuliahnya, cepet lulus ya. Amin. Aku juga amin. diberkati semuanya. Amin. Thanks semuanya. Oke deh, makasih banget ya buat sahabat Nafiri yang udah nonton kita pada Ya. kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, God bless you. Terus memberkati.